Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Empu Badatu yang sedang berperang tanding dengan Maisa Bungalan tidak mau meletakkan senjatanya meskipun anak buahnya sudah menyerah semuanya. Empu Badatu bersikukuh untuk melanjutkan perangnya sampai titik darah penghabisan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Itulah sebabnya maka Maisa Bungalan pun masih harus melayaninya. Ternyata bahwa pertempuran di dalam halaman dan di luar halaman istana sudah seluruhnya berakhir. Hanya tinggal Empu Badatu seorang diri yang masih mempertahankan harga dirinya. Kok tidak punya kawan lagi, Empu? Maisa Agni masih berusaha untuk mendapatkan perhatian. Tapi Empu Badatu benar-benar tidak mau mendengarkan. Ia bertempur semakin bernafsu, kadang-kadang liar dan kasar, meskipun tenaganya benar-benar semakin susut. Empu Badatu ternyata tidak mau sedikitpun menghiraukan kenyataan tentang dirinya dan pasukannya. Ia bahkan mempergunakan setiap kesempatan dengan licik. Justru pada saat-saat Maisa Bungalan memberikan kesempatan itu kepadanya untuk mendengarkan keterangan Maisa Agni. Akhirnya Maisa Bungalan yang muda itu tidak lagi melihat seperti niat baik pada diri Empu Badatu. Orang itu benar-benar telah membeku hatinya. Meskipun di halaman itu mayat seolah-olah telah bertimbun, namun Empu Badatu tidak mempunyai niat untuk menghentikan peperangan. Bahkan ia mengumpat tidak habis-habisnya melihat orang-orangnya yang sama sekali sudah tidak berdaya. Dengan demikian maka Maisa Bungalan menjadi muak melihat lawannya. Ia sudah cukup lama bertempur, tidak ada tanda-tanda bahwa Empu Badatu akan menghentikan pertempuran. Karena itulah maka ia merasa wajib untuk berusaha menghentikan pertempuran apapun akibatnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lawannya. Sedangkan satu-satunya cara adalah melumpuhkan lawannya. Karena itulah maka Maisa Bungalan kemudian menyerang lawannya semakin dahsyat. Kemudahannya ternyata sangat menguntungkan menghadapi Empu Badatu. Ketahanan tubuhnya dan gelegak darah mudanya di dada kemudian telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Empu Badatu yang semakin susut tenaganya akhirnya menjadi lengah. Ia tidak mampu lagi berusaha untuk melingkari lawannya, justru karena nafasnya menjadi semakin memburu. Apalagi Maisa Bungalan dengan sengaja telah bertempur dengan loncat-loncat panjang untuk memancing agar lawannya benar-benar memeras tenaga yang tersisa. Empu Badatu masih sempat mengumpat, tetapi senjata Maisa Bungalan ternyata mulai menyentuh tubuhnya sehingga darahnya mulai mengalir di antara keringatnya yang membasahi tubuh. "Gila!" teriak Empu Badatu. Maisa Bungalan tidak menyaut. Ia sadar bahwa Empu Badatu masih mengerahkan puncak ilmunya di saat-saat napasnya sudah hampir terputus, sehingga orang itu tetap sangat berbahaya baginya. Namun darah yang mulai meleleh dari luka itu membuat tenaganya semakin susut. Ia tidak dapat melawan keharusan pada wadaknya. Bahwa luka-lukanya dapat mengganggunya justru pada saat yang gawat. Tapi semakin ia mengerahkan kemampuannya, maka rasa-rasanya darah menjadi semakin banyak mengalir dari lukanya. "Empu," berkata Maisa Agni, "masih ada kesempatan untuk menghentikan pertempuran." Tapi Empu Badatu sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan buasnya ia menyerang Maisa Bungalan. Serangannya yang sudah tidak mapan lagi justru telah membuat Maisa Bungalan menjadi ngeri.
Wajah orang tua berilmu hitam itu bagaikan wajah hantu yang mengerikan. Kengerian itulah yang membuat Maisa Bungalan pun menjadi semakin kasar. Rasa-rasanya ia bagaikan dikejar-kejar oleh wajah hantu yang bangkit dari dasar. Karena itulah tidak ada cara lain untuk menghindarkan diri dari pertempuran selain menghentikan perlawanan Mpu Badatu sama sekali. Meskipun akan berarti membunuhnya jika senjatanya matok terlalu keras dari kedar melumpuhkan. Dengan demikian maka serangan Maisa Bungalan tidak lagi tertahan-tahan. Bagaikan banjir bandang, ia menyerang dengan senjatanya semakin lama semakin sengit. Justru saat-saat Mpu Badatu menjadi semakin lemah. Ketika darah Mpu Badatu bagaikan memerahi tubuhnya bercampur keringat, maka tikaman Maisa Bungalan tidak dapat dielakkannya lagi. Sebuah luka telah menganga di dadanya. Terdengar Mpu Badatu mengeluh. Terhuyung-huyung ia terdorong surut, namun wajahnya masih saja seperti wajah hantu yang memandang Maisa Bungalan dengan sorot mata yang mengerikan. Maisa Bungalan benar-benar menjadi bingung menghadapi tatapan mata itu. Karena itulah seolah-olah di luar sadarnya ia meloncat sekali lagi. Ia harus memusnahkan wajah yang memandangnya dengan sangat mengerikan itu. Itulah sebabnya maka tusukan berikutnya telah mengempaskan Mpu Badatu. Orang itu terjatuh di tanah dengan semburan darah dari luka-lukanya. Ketika Maisa Bungalan siap untuk menghunjamkan senjata sekali lagi, justru oleh kengerian yang mencekam jantung, Maisa Agni sempat mencegahnya. Selangkah ia maju sambil memanggilnya. Maisa Bungalan, hentikan kekacauan nalarmu. Kau adalah seorang ksatria yang menghadapi lawan sudah tidak berdaya. Maisa Bungalan bagaikan tersadar dari mimpi yang sangat buruk. Ia menghentikan langkahnya ketika terpandang olehnya wajah Maisa Agni yang lembut, tetapi bagaikan tajamnya sembilu menusuk hati. Anak muda itu melangkah surut sambil menundukkan kepalanya. Saat Maisa Agni memandang anak muda itu, namun kemudian perlahan-lahan ia mendekati Mpu Badatu, disusul oleh Witantra dan Mahendra. Mpu Badatu yang terbaring di tanah masih sempat memandang orang-orang yang mengerumuninya dengan sorot dendam yang menyala di dalam hati. Tetapi ia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, bahkan menarik napas pun rasa-rasanya dadanya sudah terlalu lemah. Masih terdengar orang itu mengumpat, namun kemudian wajahnya bagaikan menjadi beku ketika matanya perlahan-lahan telah terpejam. Mpu Badatu yang garang itu akhirnya terbunuh di medan oleh Maisa Bungalan. Anak muda yang tumbuh dengan cepatnya di antara mereka memiliki ilmu yang tinggi di dalam olah kanuragan. Maisa Agni menarik napas dalam-dalam. Kematian Mpu Badatu merupakan pertanda akhir dari pertempuran yang terjadi di halaman istana dan di seluruh kota raja. Ia mati di antara korban-korban lain yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Ketika Maisa Agni kemudian memandang berkeliling, nampak wajah-wajah yang tegang dari para prajurit Singosari dan wajah-wajah murung dari para pengikut Mpu Badatu yang terpaksa menyerah karena mereka tidak berpengharapan lagi untuk berbuat apapun juga. Semuanya telah selesai, berkata Maisa Agni. Kini kita semuanya menghadapi tugas baru. Kita harus menyelenggarakan para kurban. Para prajurit Singosari menarik napas dalam-dalam. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lolos dari kematian. Namun terasa dada mereka bergetar ketika terpandang oleh mereka mayat yang berserakan di halaman dan bahkan di jalan-jalan kota raja. Mumpung kalian masih basah oleh keringat, berkata Maisa Agni, lakukanlah kemudian, kalian akan dapat beristirahat dengan tenang. Betapapun lelah, tetapi para prajurit memang merasa sebaiknya semua pekerjaan diselesaikan sama sekali, sehingga kemudian mereka akan dapat beristirahat tanpa kegelisahan oleh tugas-tugas yang masih terasa menjadi beban mereka. Dengan demikian maka mereka pun segera mengumpulkan mayat yang berserakan
Para pengikut Empu Badatu yang telah menyerah pun harus melakukan pula di bawah pengawasan para prajurit. Sementara itu, seperti yang dikatakan oleh Maesa Agni, Singasari telah mengirimkan penghubung ke tempat-tempat yang tidak terlalu jauh untuk menarik para prajurit yang sedang bertugas di daerah-daerah terpencil. Mereka harus segera berada di kota raja menghadapi perkembangan keadaan. Namun di antara para penghubung, 2 orang harus menjumpai Empu Songondaru yang berada di pedukuhan yang tidak jauh dari gerbang kota raja. Keduanya membawa kabar bahwa Empu Badatu, adik Empu Songondaru, telah terbunuh dalam perang tanding melawan Maesa Bungalan. Berita itu diterima oleh Empu Songondaru dengan hati yang pedih. Bagaimanapun juga, Badatu adalah adiknya. "Aku akan segera datang," berkata Empu Songondaru dengan beberapa orang pengawalnya. Empu Songondaru pun kemudian memasuki pintu gerbang kota raja. Ketika terpandang olehnya korban yang sedang dikumpulkan, maka serasa betapa jantungnya bergejolak. Di luar sadarnya, ia mengusap dadanya dengan telapak tangannya sambil berdesis. Manusia memang merupakan bahaya yang paling garam bagi sesamanya. Namun Empu Songondaru dapat mengerti bahwa bagi Singosari memang tidak ada pilihan lain jika Singosari masih ingin tetap berdiri. Dengan wajah yang suram, Empu Songondaru mandang mayat adiknya yang terbujur di antara jajaran mayat pengikutnya. Tetapi orang tua itu harus mengikhlaskannya. "Ia sudah memetik buah dari tanamannya sendiri," gumam Empu Songondaru. "Betapapun juga aku mencoba mencegahnya, namun sia-sia. Dan akhir yang demikian agaknya memang sudah menjadi pola hidupnya." Maesa Agni yang berdiri di sampingnya memandangnya jenak. Namun kemudian katanya, "Marilah Empu, naiklah ke Paseban. Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka akan mengadakan sidang untuk menanggapi keadaan yang berkembang dengan cepatnya." "Apakah aku diperkenankan hadir?" bertanya Empu Songondaru. "Kita akan berbicara tentang persoalan yang sangat luas," jawab Maesa Agni. Empu Songondaru masih ragu-ragu, tetapi Maesa Agni mendesaknya agar ia ikut hadir dalam pembicaraan tentang masa depan Singosari. "Baiklah," berkata Empu Songondaru. "Mungkin ada sesuatu yang penting aku dengar." Demikianlah maka Empu Songondaru telah hadir dalam pembicaraan di Paseban mengenai nasib Singosari. "Aku sudah mengirimkan penghubung untuk menarik para prajurit yang tersebar di daerah-daerah terpencil," berkata Ronggowuni. "Mudah-mudahan mereka akan dapat segera datang," desis Maesa Agni. "Ya, mudah-mudahan. Kita masih menghadapi persoalan yang gawat," sahut Ronggowuni. Kemudian, "Kita berterima kasih kepada Empu Songondaru yang sudah siap membantu kita jika sesuatu terjadi." "Itu adalah kewajiban kami," sahut Songondaru. Dengan tandas, Ronggowuni menjelaskan apa yang sudah terjadi sampai saat kematian Empu Badatu. Namun ia pun memberitahukan kemungkinan yang dapat terjadi atas Singosari karena sikap orang-orang Mahibit. "Kemenangan yang baru saja kita capai janganlah membuat kita lengah. Tiap saat bahaya yang lain akan datang menerkam kota raja. Justru pada saat kita sedang parah," berkata Ronggowuni. "Karena itulah maka aku berharap agar dapat kelelahan ini kita akan tetap sadar bahwa kita masih harus tetap berjaga-jaga." Empu Songondaru yang segar itu pun berkata, "Tuanku, dalam pertempuran yang baru lalu ternyata kami tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta. Karena itu maka kami akan melakukan setiap perintah tuanku menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang." "Terima kasih Empu, tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat membebankan segalanya kepada Empu Songondaru. Kami akan berbuat sejauh dapat kami lakukan." Ronggowuni mengangguk-angguk.
Ia percaya bahwa Empu Songondaru bukan sekedar mencari pujian, tapi dengan tulus ia telah mengerahkan kekuatan yang ada padanya untuk membantu kesulitan yang dialami oleh Singosari. Orang-orang yang pernah menyebut dirinya gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang kini merupakan kekuatan yang besar yang dapat digerakkan untuk kepentingan yang berlawanan dengan kegiatan kedua gerombolan itu pada masa lampau. Dalam pada itu, selagi para pemimpin di Paseban membicarakan masalah-masalah pokok yang akan dihadapi oleh Singosari, maka di halaman dan di kota raja, para prajurit dan para tawanan sedang sibuk mengumpulkan mayat yang berserakan. Namun sementara itu di Maibit, Linggopati sedang mendengar laporan penghubungnya yang baru datang dari Singosari. Dengan yakin penghubung itu mengatakan bahwa Singosari kini telah lumpuh. Siapapun yang menang dalam pertempuran yang telah terjadi, mereka tidak akan mampu bertahan jika badai berikutnya datang menghantam kota raja. Kita akan bersiap-siap, berkata Linggopati. Bukan sekedar bersiap-siap, sahut penghubung itu, tapi kita akan segera berangkat. Tentu tidak sekarang, jawab Linggopati, tapi kita harus mengumpulkan semua kekuatan untuk menghantam kota raja. Kota raja sudah terlalu lemah. Linggopati termangu-mangu, namun kemudian katanya, jika demikian kita tidak perlu mengadakan gerakan di daerah-daerah terpencil. Kita akan langsung masuk ke kota raja dan menghancurkannya. Ya, kita akan banyak kehilangan waktu untuk menunggu kekalutan yang terjadi di mana-mana. Sebelum para prajurit siap menghimpun diri, kita akan datang untuk menghancurkannya. Baiklah, tapi itu memerlukan 1-2 hari. Kekuatan kita tidak terkumpul di bawah satu atap, bahkan tidak berada di satu padepokan. Tetapi kita akan memanggil mereka, menyusun dalam satu barisan dan kemudian membawa mereka ke kota raja. Jangan terlalu lama. Kita memerlukan 1 hari untuk memanggil mereka. Hari berikutnya kita berkumpul. Kemudian di hari berikutnya lagi kita sudah berada di perjalanan. Jika benar katamu, luka kota raja Singosari itu cukup parah, maka dalam 3 hari luka itu belum akan sembuh benar. Siapapun yang menang, apakah itu Ronggowuni dengan pasukannya atau Empu Badatu, penghubung itu tidak dapat mengatasinya. Ia sadar bahwa memang diperlukan waktu untuk mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada, menyusun dalam satu barisan yang kuat untuk masuki kota raja Singosari, siapapun yang menguasainya. Ketika di hari berikutnya orang Maibit bersiap-siap, maka persiapan itu tidak luput dari pengamatan petugas-petugas sandi yang memang sudah dipasang oleh Maisa Agni. Itulah sebabnya maka laporan itu pun segera sampai ke istana. Dengan dada yang berdebar-debar, Maisa Agni mendengarkan laporan itu. Mereka telah berkumpul di Maibit, berkata petugas sandi itu. Maisa Agni mengangguk-angguk. Ia dapat membayangkan bahwa kekuatan Maibit tentu lebih besar dari kekuatan Empu Badatu. Tidak-tidaknya seimbang. Sementara prajurit Singosari yang kelelahan masih belum sempat beristirahat, sedangkan jumlah mereka pun jauh susut. Tetapi kita harus berbuat sesuatu, berkata Maisa Agni dalam hatinya. Karena itu maka katanya kepada penghubung itu, baiklah, aku akan memperbincangkannya. Nampaknya mereka ingin bergerak cepat, berkata petugas sandi itu. Aku mengerti dan aku akan mengimbangi kecepatan mereka bergerak. Maisa Agni pun kemudian bawa persoalan itu dalam sidang yang segera diselenggarakan, termasuk Empu Songondaru. Pasukanku sudah siap, berkata Empu Songondaru. Jika dalam pertempuran yang baru saja terjadi, kami telah diasingkan, maka kami akan menebusnya dalam kegawatan yang bakal datang di kota raja. Terima kasih, Empu, sementara kami masih menunggu kehadiran para prajurit yang dalam kelompok-kelompok kecil akan memasuki kota. Jika keadaan memaksa, aku akan bertahan sampai mereka datang, berkata Empu Songondaru. Baiklah Empu,
tetapi sesuai dengan perkembangan keadaan dan keadaan pasukan. Maka kita akan bertahan di dalam dinding kota raja. Kita akan memperbaiki selarak pintu dan menjaganya dengan segenap kekuatan. Jika mereka masuki kota raja, kita siap menyongsong, namun menurut pertimbangan kekuatan kita sebaiknya berada di dalam dinding. Untuk melampaui dinding, mereka tentu akan memberikan korban yang tidak sedikit. Sebelum pertempuran campuh terjadi di dalam kota raja, sahut Maisa Agni. Tetapi kota raja akan menjadi semakin parah. Rumah-rumah akan menjadi bara dan jalan-jalan akan menjadi saluran arus darah yang tertumpah dari para korban. Pertempuran yang baru lalu telah merusakkan bagian dari kota raja. Yang rusak itu belum sempat diperbaiki. Akan datang bencana baru yang akan menambah kerusakan itu, jawab Empu Songondaru. Tetapi kita memang harus memilih. Kita akan mengurangi korban sampai sekecil-kecilnya, atau kita lebih senang menyelamatkan kota raja dari kerusakan. Jika yang baru saja kita lakukan adalah bertahan di luar dinding, maka menurut perhitungan kita tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk bertahan dan menyelamatkan kota raja. Tetapi karena kelengahan kita, maka Empu Badatu telah berhasil memasuki kota raja dan menghancurkannya, berkata Maisa Agni. Empu Songondaru mengangguk-angguk, kemudian katanya, baiklah, aku akan membawa pasukanku ke dalam kota raja dan bertahan di belakang dinding. Kami akan memperbanyak senjata jarak jauh. Kami akan menyiapkan busur dan anak panah, berkata Maisa Agni kemudian. Empu Songondaru tidak dapat berpendirian lain. Para senopati pun sependapat bahwa dalam keadaan yang lelah, prajurit Singosari lebih baik bertahan di belakang dinding kota raja, meskipun pasukan Empu Songondaru masih segar. Karena itu, maka Empu Songondaru segera ditarik masuk ke dalam kota, sementara beberapa orang telah memperbaiki selarak. Bahkan tidak hanya satu, tapi pintu gerbang itu telah diselarak rangkap. Sementara itu, beberapa orang lain telah mempersiapkan busur banyak-banyaknya beserta anak panahnya. Mereka harus menyediakan bagi para prajurit dan pasukan Empu Songondaru yang akan menghujani lawan dengan anak panah. Bagian dari mereka telah membuat busur dengan bambu. Meskipun kurang baik, tetapi cukup untuk melontarkan anak panah dan melukai dada. Sementara para prajurit dan pasukan Empu Songondaru bersiap-siap, setelah mereka melakukan tugas yang membuat mereka pening, yaitu mengubur mayat-mayat yang berserakan, maka para penghubung telah menyampaikan perintah bagi para prajurit yang tersebar untuk kembali ke kota raja secepatnya. Tidak ada waktu untuk pertimbangan, berkata para pemimpin kelompok kepada pasukan mereka. Maka mereka pun segera minta diri kepada anak-anak muda yang selama itu telah mereka persiapkan, bahkan dengan pesan bahwa jika perlu mereka tentu akan dipanggil pula ke kota raja.